Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azanillah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, pada subuh atau pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji, lanjutkan kuliah Tib Nabawi kita secara online. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan masuki penyakit ke-27 dari kitab kajian penyakit praktis ini, yaitu tentang penyakit keputihan. Ya. Penyakit keputihan adalah penyakit yang biasa terjadi pada wanita, ya. Tidak terjadi pada pria, hanya pada wanita saja. Baik, kita akan coba membahas secara pelan-pelan tentang keputihan ini. Kita mulai dulu dari definisi keputihan itu sendiri. Keputihan atau flor albus merupakan sekresi vaginal pada wanita. Keputihan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu keputihan normal fisiologis dan keputihan abnormal patologis. Keputihan fisiologis adalah keputihan yang biasanya terjadi setiap bulannya. Biasanya muncul menjelang menstruasi atau sesudah menstruasi ataupun masa subur. Keputihan patologis dapat disebabkan oleh infeksi, biasanya disertai dengan rasa gatal di dalam vagina dan di sekitar bibir vagina bagian luar. Yang sering menimbulkan keputihan ini antara lain bakteri, virus, jamur, atau juga parasit. Infeksi ini dapat menjalar dan menimbulkan peradangan ke saluran kencing, sehingga menimbulkan rasa pedih saat si penderita buang air kecil. Ikhwanul akhwat, teman-teman semuanya, inilah tentang keputihan secara definisi, ya, bahwa dia merupakan sekresi vaginal pada wanita dan akan datang terjadi keputihan secara patologis, yaitu keputihan abnormal. Adapun fisiologis itu normal-normal saja, memang akan terjadi pada wanita khususnya menjelang menstruasi atau setelah menstruasi atau di masa subur. Selanjutnya, keputihan normal fisiologis sebenarnya tidak berwarna putih dan tidak cocok disebut keputihan. Banyak dipengaruhi oleh sistem hormonal, sehingga banyak sedikitnya sekret atau cairan vagina sangat bergantung pada siklus bulanan dan stres yang juga dapat mempengaruhi siklus bulanan itu sendiri. Ya. Jadi keputihan fisiologi ini tidak sebenarnya bukan keputihan, tetapi memang adalah suatu kondisi yang memang akan datang dan memang tidak terlalu berwarna putih, ya, sehingga dia memang hadirnya karena dipengaruhi oleh sistem hormonal saja, ya. Tergantung banyak tidaknya cairan vagina pada wanita, ya, dan itu bergantung juga dengan siklus bulanan dan stres, ya. Nah, ini tentang kenapa keputihan normal atau fisiologis itu bisa terjadi. Namun ini tidak, sebenarnya bukan keputihan. Sekali lagi hanya sebuah kondisi di mana ya adanya pengaruh sistem hormonal pada wanita itu sendiri, sehingga mempengaruhi cairan yang ada pada vagina dengan bergantung pada siklus bulanan ataupun stres tadi. Nah, kemudian ya
Di antara hal yang bisa terlihat pada keputihan normal atau fisiologis ini, yang pertama cairan sekresi berwarna bening, tidak lengket dan encer. Yang kedua tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Ketiga, gejala ini merupakan proses normal sebelum atau sesudah haid dan tanda masa subur pada wanita tertentu. Kemudian pada bayi perempuan yang baru lahir, dalam waktu 1 hingga 10 hari, dari vaginanya dapat keluar cairan akibat pengaruh hormon yang dihasilkan oleh plasenta atau uri. Gadis muda kadang-kadang juga mengalami keputihan sesaat sebelum masa pubertas. Biasanya gejala ini akan hilang dengan sendirinya. Biasanya keputihan yang normal tidak disertai dengan rasa gatal. Keputihan juga dapat dialami oleh wanita yang terlalu lelah atau yang daya tahan tubuhnya lemah. Sebagian besar cairan tersebut berasal dari leher rahim, walaupun ada yang berasal dari vagina yang terinfeksi atau alat kelamin luar. Pada wanita hamil, keputihan lebih sering timbul karena pada saat wanita hamil, maka kekebalan tubuhnya akan menurun. Pada waktu menopause, di mana keseimbangan hormonalnya terganggu. Kemudian pada orang tua, di mana kekebalan tubuhnya juga sudah menurun, dapat pula timbul keputihan. Nah, ini beberapa keadaan-keadaan yang bisa terjadi manakala seseorang mengalami keputihan fisiologis tadi. Itu keputihan yang memang normal akan terjadi pada wanita dengan kondisi-kondisi tertentu. Adapun keputihan abnormal patologis itu keluarnya cairan berwarna putih pekat, putih kekuningan, putih kehijauan, atau putih kelabu dari saluran vagina. Cairan ini dapat encer atau kental, lengket, dan kadang-kadang berbusa. Yang berikutnya, cairan ini mengeluarkan bau yang menyengat. Ya, jadi ada bau yang busuk ya untuk kasus keputihan abnormal ini. Pada penderita tertentu terdapat rasa gatal yang menyertainya serta dapat mengakibatkan iritasi pada vagina. Merupakan salah satu ciri penyakit infeksi vagina yang berbahaya seperti HIV, herpes, kandiloma. Ini kalau keputihan abnormal bisa dianggap sebagai ciri dari penyakit infeksi pada vagina seperti HIV kadia, kena herpes kadia, atau kandiloma. Ya. Lalu apa penyebab secara umum kenapa keputihan bisa terjadi? Yang pertama, ketidakseimbangan hormon. Jadi hormon yang kurang seimbang bisa menyebabkan keputihan. Yang kedua, gejala suatu penyakit tertentu. Nah, tadi apakah ini ciri dari penyakit HIV, apakah ciri dari herpes atau kandiloma. Nah, ini bisa ditandai dengan adanya keputihan abnormal ini. Yang berikutnya, rusaknya keseimbangan biologis dan keasaman pH lingkungan vagina. Selanjutnya, sering memakai tisu saat membasuh bagian kewanitaan, sehabis buang air kecil maupun buang air besar. Ya, jadi penggunaan tisu ini tidak dianjurkan bagi kaum wanita untuk membersihkan area vaginanya. Sering memakai tisu saat membasuh bagian kewanitaan tadi ya. Ini tisu ya. Ini bisa menimbulkan keputihan, sebab keputihan ya. Yang berikutnya, memakai pakaian dalam yang ketat dari bahan sintetis bukan katun, sehingga berkeringat dan memudahkan timbulnya jamur. Ya, jadi pakaian dalam juga penting untuk diperhatikan untuk khususnya kaum akhwat ya, bahwa carilah bahan-bahan yang aman ya untuk dipakai sehingga tidak menjadikan iritasi. Yang berikutnya, sering menggunakan WC umum yang kotor, tidak mengganti panty liner, membilas vagina dari arah yang salah, yaitu dari arah anus ke arah depan vagina, sering bertukar celana dalam, handuk dengan orang lain, kurang menjaga kebersihan vagina, kelelahan yang amat sangat, stres, tidak segera mengganti pembalut saat menstruasi, sering membasuh vagina. Yang harus dibasuh adalah vulva, bagian yang mengembung, dan bukan vagina. Tidak menjalani pola hidup sehat, makan tidak teratur, tidak pernah olahraga, tidur kurang.
lingkungan sanitasi yang kotor, sering mandi berendam dengan air hangat dan panas. Jamur yang menyebabkan keputihan lebih mungkin tumbuh di kondisi hangat. Sering berganti pasangan dalam berhubungan seks, kadar gula darah tinggi, sering menggaruk vagina. Nah, inilah beberapa penyebab ya kenapa keputihan bisa terjadi. Jadi ada beberapa hal yang sangat penting teman-teman, khususnya kaum akhwat, ya, yaitu jagalah kebersihan. Kebersihan ini menjadi sangat penting, ya, baik kebersihan diri itu sendiri, ya, khususnya di area itu sendiri, maupun kebersihan pakaian, ya, kebersihan pakaian dan juga lingkungan, termasuk kamar mandi. Ini hendaknya bersih, ya, dibersihkan rutin. Dan tentunya pola hidup sehat ini menjadi sangat urgent juga untuk diperhatikan, ya, baik dari sisi pola makan, ya, kemudian olahraga yang cukup, ya, tidur yang cukup. Nah, ini juga menjadi harus mendapatkan perhatian tersendiri, ya. Selanjutnya, sedangkan dengan memperhatikan cairan yang keluar, kadang-kadang dapat diketahui penyebab keputihan. 1. Infeksi kencing nanah, misalnya menghasilkan cairan kental, bernanah, dan berwarna kuning kehijauan. Yang kedua, keputihan yang disertai bau busuk dapat disebabkan oleh kanker. Ketiga, keputihan akibat jamur Candida albicans. Keputihan jenis ini memiliki ciri-ciri warna putih seperti susu, cairan kental, bau tak sedap, dan sangat gatal. Terkadang dapat menimbulkan radang pada vagina sehingga kelihatan kemerahan. Yang berikutnya, keputihan akibat bakteri vaginosis atau Gardnerella. Keputihan jenis ini memiliki ciri-ciri warna abu-abu, tidak terlalu kental, cairan berbuih, mengeluarkan bau yang amis dan gatal yang mengganggu. Selanjutnya, keputihan akibat parasit Trichomonas vaginalis. Keputihan jenis ini memiliki ciri-ciri warna kehijauan atau kuning, cairan berbuih dan bau amis, tidak menimbulkan gatal, tetapi saat ditekan, vagina akan terasa sakit. Keputihan ini dapat ditularkan melalui hubungan seks yang tidak sehat, perlengkapan kamar mandi atau kloset. Selanjutnya, keputihan akibat virus. Keputihan jenis ini dapat diakibatkan oleh virus HIV, herpes, atau kandiloma. Keputihan yang diakibatkan oleh jenis ini dapat memicu kanker rahim. Pada keputihan herpes biasanya disertai tanda-tanda herpes seperti luka yang melepuh, sedangkan pada keputihan kandiloma disertai tanda-tanda kandiloma berupa kutil-kutil yang tumbuh di vagina atau rahim. Penyakit herpes atau kandiloma terkadang tidak terdeteksi secara dini karena umumnya tanda-tandanya tidak mudah terlihat karena muncul di dalam vagina. Nah, ini teman-teman yang khususnya kaum akhwat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa kondisi, ya, keputihan pada wanita tergantung dilihat dari sisi cairan yang keluar, ya. Jadi ada yang disebabkan karena infeksi kencing nanah, ya. Kalau ada kencing nanah biasanya nanti akan menghasilkan cairan kental, bernanah dan berwarna kuning kehijauan. Kemudian ada juga keputihan disertai bau busuk, ya. Ini dapat disebabkan oleh kanker. Nah, jadi kalau ada kanker kemungkinan, ya, maka dia akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kemudian ada akibat jamur Candida albicans, ya, di mana ciri-cirinya keputihannya berwarna susu, ya. Kemudian cairannya kental, bau tak sedap dan sangat gatal, ya. Bahkan bisa menimbulkan radang. Kemudian ada keputihan akibat bakteri tadi, bakteri vaginosis atau Gardnerella, ya, di mana ciri-cirinya cairan warna abu-abu, tidak terlalu kental, cairan berbuih dan mengeluarkan bau amis, ya. Juga gatal yang mengganggu. Kemudian keputihan akibat parasit, ya, Trichomonas vaginalis, yaitu cirinya berwarna kehijauan atau kuning, cairan berbuih dan bau amis, tidak menimbulkan gatal, tetapi kalau ditekan akan terasa sakit pada area vagina. Yang terakhir, keputihan akibat virus, ya. Nah, virus ini baik karena HIV atau herpes atau kandiloma, dan bahkan untuk
dua terakhir yaitu herpes dan kandiloma terkadang tidak terdeteksi secara dini karena dia ada di dalam vagina sehingga sulit dideteksi. Namun pada lama kelamaan dia akan terlihat karena menimbulkan benjolan ataupun kutil-kutil ya yang tumbuh ya, atau juga kalau herpes luka-luka yang melepuh pada area vagina ya. Itulah beberapa kondisi keputihan pada wanita. Lalu tanaman apa yang kira-kira direferensikan ya, tanaman obat yang cocok untuk kasus keputihan ini ya. Di antara herbal yang direferensikan atau dianjurkan untuk dikonsumsi yaitu yang pertama herbal yang mampu mengatasi gangguan haid agar haidnya tetap teratur normal, yaitu apa? Temu putih. Yang kedua antibakteri, tapak liman. Dan yang ketiga juga antibakteri yaitu daun sendok. Ini 3 herbal yang kiranya bisa membantu untuk menjaga dan memberikan terapi kesembuhan kepada kaum wanita yang mengalami keputihan ini, yaitu temu putih, tapak liman, daun sendok. Bismillah, dengan 3 herbal ini mudah-mudahan keputihan yang dialami bisa hilang dan bisa sembuh ya. Kemudian makanan yang perlu dihindari apa saja? Kul, nanas, timun, telur, dan udang. Ini makanan-makanan yang hendaknya dihindari sementara waktu di saat wanita mengalami keputihan, yaitu kul, nanas, timun, telur, dan udang. Ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan sinergi bekamnya? Bisakah pada kasus keputihan ini dibekam? Jawabannya tentu bisa ya. Di mana titik-titiknya? Maka titik untuk kasus keputihan kita ambil titik utama yaitu kahil ya. Selanjutnya titik di area pinggang ya. Di area pinggang kita bisa ambil 4-5 titik ya, di pinggang sejajar dengan pusat kiri kanan. Kemudian di bawahnya lagi 1 jari ya, lebih agak mendekati ruas tulang belakang ya. Ya, 1 jari dari ruas tulang belakang kiri kanan juga. Kemudian 1 titik tepat di atas tulang belakang ya, sejajar dengan titik kiri kanan tadi. Nah, ini untuk berfokus pada area rahim ya, pada wanita, sehingga ini bisa mempengaruhi organ-organ yang ada di sekitar area rahim tadi, sehingga memperbaiki baik sirkulasi darahnya ya, dan memperbaiki apa-apa yang kira-kira perlu stimulan. Begitu juga dia akan mengeluarkan apa-apa yang tidak dibutuhkan lagi dari melalui darah yang dikeluarkan, baik berupa racun-racun ya, patogen-patogen dan sebagainya ya. Kemudian ditambahkan 2 titik di 3 jari dari atas mata kaki bagian dalam ya. Jadi kita ambil di area 3 jari dari mata kaki kita bagian dalam ya, kaki bagian dalam. Maka ini 2 titik kiri kanan ya, tentunya akan sangat membantu memperbaiki ya, ataupun mengobati kasus keputihan pada wanita. Inilah titik bekam yang dianjurkan untuk dilakukan pada kasus keputihan ya. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini ya. Saya ulangi kembali, herbal yang cocok untuk dikonsumsi yaitu temu putih, tapak liman, dan daun sendok. Kemudian titik bekam yang cocok yaitu titik kahil dan beberapa titik di area pinggang, ditambah 2 titik kiri kanan pada kaki bagian dalam, 3 jari di atas mata kaki bagian dalam. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, dan jangan lupa untuk diamalkan dan juga
bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain agar hal ini menjadi banyak manfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.